Oh, astagfirullahaladzim. Jadi adik ini adalah korban dari aborsi. Dia benci kepada orang tua dia. Alasan benci karena kamu dibuang. Saya dibuang. Saya digugurkan. Tegas sekali. Menurunkan saya akan menyakitinya. Saya akan membuat hidupnya sengsara. Janganlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, malam ini kami akan menguak sebuah takbir misteri di mana ada sosok anak kecil yang beberapa kali mendatangi si Ubay. Ya, baik. Iya. Jadi dia intinya ingin bercerita lah. Gitu. Ceritanya tuh banyak. Dia ingin bercerita banyak dan beberapa kali itu mendatangi si Ubay. Iya, sampai 3 kali dia. 3 kali ya. Gitu. Jadi kita nanti akan tarik aja. Apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan? Ya. Dia itu kan seperti apa ya? Sedih ya, kayak kamu bilang itu. Dia kayak sedih banget. menunjukkan sosok yang sedih, Nangis datang. loh dia tuh. Nangis. Jadi itu datang itu dia sudah berapa kali? Udah 3 kali dia datang. 3 kali. Itu jam berapa? Kurang lebih jam 2 jam 3 nih malam. Nah, di sini uniknya itu dia seperti ingin menyampaikan tapi minta tolong sama Ubay, gitu ya. Dan ini Ubay wajahnya tuh apa ya? Sedih banget, marah banget gitu loh. Wajahnya. Makanya Ubay bilang sama saya kan ini ada sosok nih berapa kali datengin dia, katanya ada yang ingin disampaikan gitu. Nah, sekarang gini Ubay, kita nanti panggil sosoknya ya. Iya. Ini tadi ya sebelum ini saya tadi udah ada pembukaan lah secara gaib ya kan. Dari cerita kamu itu saya panggil, saya hadirkan, nanti saya masukkan ya ke badan kamu sebagai mediator, biar nanti dia ngobrol langsung aja Mas Surya. Iya, betul. Gitu. Coba sekarang gini, kamu rasakan ya. Kamu rasakan tutup mata kamu, ingat dia, ikhlaskan kamu ikhlas untuk badan kamu itu dipakai untuk mediator dia, menyampaikan pesan dia. Ini anaknya udah datang Mas, ini yang datangin Ubay, dia sudah datang. Coba tanyakan. Assalamualaikum. Sopan sekali kamu. Oke. Ini sosoknya anak kecil ya. Oke. Adik ini yang sering datangin si Ubay, Mas Ubay, betul. Oke. Jadi begini ya, sedih sekali ya. Ini memang benar-benar kayaknya emang ini Mas ya. Benar-benar sedih dia Mas ya. Betul. Oke. Jadi begini deh ya. Anda ini katanya ingin menyampaikan suatu hal dan Anda ini minta tolong sama Mas Ubay gitu ya. Coba sekarang kenapa, ada apa, dan ceritakan di sini, mudah-mudahan kami bisa membantu gitu. Ayo coba cerita. Tenang dulu. Tenangin. Oke. Kenapa? Orang tua saya jahat. Loh, orang tua kamu jahat. Kamu diapakan? Kamu Saya dibunuh. lo dibunuh. Dibuang. Oke. Dibuang itu buang masih kecil, bayi atau Masih di dalam kandungan. oh, astagfirullahaladzim. Jadi
Jadi adik ini adalah korban dari Aborsi. Dia benci kepada orang tua dia. Alasan benci karena kamu dibuang. Saya dibuang, saya digugurkan. Tega sekali ibu kamu. Mereka tidak mendoakan saya, lupa dengan saya. Jadi dia benci kepada orang tuanya karena setelah dibuang pun dia tidak pernah mendoakan anaknya setelah dibuang. Mereka lupa dengan saya. Mereka bahagia masing-masing tanpa mengingat saya. Kasihan sekali ya. Jadi dari cerita adik ini, dia dibuang dan dia merasa kasihan sekali. Lalu apa aktivitas kamu sekarang? Saya sering ke jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. Datang ke rumah orang tua saya. Lalu orang tua kamu tahu? Tidak tahu, mereka tidak tahu dengan saya. Mereka lupa dengan saya. Ya mungkin belum saat, mungkin lagi sibuk atau Tidak, mereka lupa dengan saya. Mereka bahagia masing-masing. Maaf, alasan orang tua adik ini menggugurkan adik apa? Ibu saya hamil yang menikah. Mereka takut, makanya saya dibunuh. Saya dibuang. Takut karena apa? namanya juga nikah takut ketahuan atau gimana mungkin mas ya? Mungkin malu, takut malu gitu ya. Oh iya. Tapi mereka sekarang apakah bersatu? Tidak. Oh iya. Saya lebih sering dekat dengan ibu saya, mendatangi ibu saya, tapi dia tidak tahu. Ya karena kalian ini kan beda alam, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kamu begitu. Ya makanya saya sering ke tempat dia ini. Makanya dia Saya datang ke meminta Ubay. tolong untuk nyampein ke orang tua saya, karena dia tahu saya. Kasian sekali mas ya. Dia benar-benar kayak mengharapkan doa kepada orang tua, dia mengharapkan doa dari orang tua dia gitu ya. Jadi begini, memang benar Anda ini ketika sudah meninggal pun Anda ini hanya mengharapkan doa orang tua Anda gitu ya. Iya, saya hanya ingin orang tua saya mendoakan saya, tidak lupa dengan saya. Jadi waktu itu ibu adik ini menggugurkannya dengan cara apa? Dengan Anda tahu caranya? Tidak tahu. Jadi tidak tahu, dia tahu-tahunya tuh mungkin dibuang gitu ya. Tidak ada. Saya membunuh dengan ibu saya. Saya benci dengan mereka. Saya marah dengan mereka. Anda marah dengan kedua. Iya, saya wajar dengan apa hal seperti ini karena Mereka tidak pernah mendoakan saya, lupa dengan saya. Anda marah. Apa yang Anda lakukan ketika Anda marah gitu? Saya akan mengganggu dia apabila orang tua saya tidak mendoakan saya. Saya akan menyakitinya. Saya akan membuat hidupnya sengsara. Janganlah. Itu Tidak perlu. Saya akan mengajak kedua orang tua saya ikut dengan saya biar merasakan seperti saya. Anda begitu benci dengan orang tua Anda ya? Ya, saya benci sekali. Saya marah dengan mereka. Suatu saat, jika mereka tidak mendoakan saya akan menyakiti mereka. Bahkan saya akan membunuh mereka
dengan cara saya. Sabar, ya mudah-mudahan orang tua kamu ini nanti ingat dan sadar atas kelakuannya dan mendoakan kamu karena pernah memiliki anak yang telah Saya hanya tua. meminta dengan dia untuk menyampaikan kepada orang tua saya agar orang tua saya mendoakan saya, orang tua saya bertobat, tidak melakukan hal-hal yang Pernah seperti dilakukan. apa yang dia lakukan dengan saya, bahkan hal-hal yang tidak pantas sekalipun. Semuanya tinggalkan kejahatan, keburukan, bertobat. Sebenarnya Anda ini sepertinya sayang bener ya sama Saya sayang Anda dengan ya. orang tua saya, Tapi ada Ibu juga saya benci gitu sayang. juga ya. tapi saya benci karena dia telah membunuh saya. Benci dengan Lupa kelakuannya. dengan saya, tidak pernah mendoakan saya. Saya tersiksa. Ini kalau dari sosok ini dia laki-laki ya. Iya, saya melihat banyak di sekeliling saya. Mereka bahagia, didoakan dengan orang tuanya. Tapi saya tidak. Saya benci. Iya, iya. Makanya saya datang ke dia. Saya ingin minta tolong untuk sampaikan kepada orang tua saya. Kasihan Mas ya. Dengar ceritanya merinding loh. Jadi intinya begini. Dia itu di alam dia yang paling menderita, melihat teman-teman dia diberikan doa, dikirim doa kepada orang tuanya, sanak Saya hanya saudaranya. diganggu. Dan ini Kesana kesini saya diganggu. Dan ini makanya dia katanya, saya tanya kamu apa aktivitas sekarang, dia hanya kesana kesini dan melihat teman-teman dia diberikan doa dan dia tidak pernah diberikan doa sama sekali karena ini adalah sosok yang tidak diinginkan dari kedua orang tuanya begitu. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang akan Anda sampaikan. Saya ingin cepat disampaikan kepada ibu saya dan bapak saya. Biar mereka tidak lupa dengan saya, mendoakan saya. Iya, insya Allah nanti mudah-mudahan kami menjadi pelantara untuk menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan ya kepada orang tua kamu, dan mudah-mudahan orang tua kamu pun sadar akan kelakuannya dan mendoakan kamu gitu. Itu harapan saya, mereka mendoakan saya. Iya. Biar saya tenang, Iya. bahagia. Dan insya Allah nanti setelah ini pun kami mendoakan Anda ya, semoga kamu tenang gitu. Nih, jika kami yang mengirimkan doa, apakah Anda akan tenang di sana? Saya ingin orang tua saya mendoakan saya. Oke, tapi setidaknya nanti kita kirim doa lah untuk membantu ya, kasih untuk ketenangan. Ya, sama-sama. Dia memudahkan saya, dia selalu mendoakan saya. Ya. Dia kasihan dengan saya. Ya, ya. Di mana keberadaan ibu Anda sekarang? Ini Mas Ubay tahu, udah kamu kasih tahu. Oke. Tapi dia bingung datangnya. Oh iya. Makanya saya selalu datang, saya minta tolong Iya. untuk menyampaikan. Oke. Saya ingin didoakan orang tua saya bertobat. Oke. Ya mudah-mudahan nanti kami bisa membantu Anda ya. Nanti kami juga akan menanyai Mas Ubay dan nanti semoga kita tahu langkah apa yang harus kami lakukan gitu untuk Anda ya, supaya Anda juga lebih tenang di Iya. sana ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan Anda jangan menyakiti keluarga Anda lah. Kasihan ibu Anda walaupun Anda membenci begitu. Saya tidak akan menyakiti jika dia mendoakan saya, dia bertobat, dia tidak lupa dengan saya. Iya, saya paham. Oke. Saya akan marah. Saya akan menyakiti mereka jika mereka tidak mendoakan saya. Saya akan mengajak mereka jika mereka lupa dengan saya. Biar mereka tahu rasanya seperti apa saya di sini. Memang dari kelihatannya kamu ini menderita sekali di situ ya. Jadi doa anak kepada orang tuanya itu adalah suatu hal
doa orang tua untuk anak yang sudah meninggal itu emang penting Mas ya. Gitu. Makanya cukup menderita sekali sih, kasihan gitu. Oke, mungkin ada lagi atau cukup? Jika cukup, mudah-mudahan kami bisa membantu Anda dan saya pulangkan Anda. Iya. Iya. Oke, saya pulangkan Anda ya. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Tenang di sana. Kalian orang baik. Iya, Membantu saya. mudah-mudahan kami bisa membantu Anda ya. Oke. Saya pamit. Banyak bener dia baca ceritanya baik. Jadi intinya seperti itu ceritanya Mas ya. Kasihan sekali sih. Sambalnya banyak nih untuk ibu-ibu dan untuk mbak-mbak dan mas-mas lah tentunya. Karena dari ceritanya ini adalah korban aborsi yang terjadi hamil di luar nikahnya seperti itu. Dan pada akhirnya ini ibunya ini atau mbaknya ini nikahnya nggak sama si abang itu. Iya kan? Dia katanya udah lain gitu. Ini mbak-mbak jangan semudah itu Anda. Iya, belum juga abang itu menikahin kan begitu. Udah jadi, udah keluar anak, dibuang, udah jadi nih. Jadi Mbak, Mas, Bang, kalian ini mau enaknya enggak? Mau anaknya ini, aduh, kacau ini. Mungkin gimana Mas, ada pertanyaan atau gimana? Apa memang sosok bayi aborsi seperti ini, apa memang bisa melakukan balas dendam? Bisa. Itu nih ya. Sosok bayi aborsi atau bayi yang yang dibuang secara sengaja itu sama aja membunuh kan, itu kriminalitas ya. Itu adalah apalagi bayi yang sudah bernyawa itu bisa melakukan seperti itu. Ditambah lagi ketika nanti sudah meninggal ini nanti akan ditunggangi sama jin-jin jahat. Nah, untuk melakukan dendam. Ini model jin jahat ini seneng dia. Jadi mereka bisa untuk menghantui keluarganya, ibunya atau ayahnya ini untuk mengganggu. Gimana? Banyak caranya. Membuat sulit hidupnya atau membuat hancur keluarganya. Itu karena ulah dari dia sendiri. Ini memang bisa. Berpotensi seperti itu memang bisa begitu. Ini terus menghantui, mengganggu. Ini nanti ketika nanti nih misal ibunya nih udah menikah lagi ya, ini nanti anaknya dibikin sakit terus digangguin. Ini model seperti ini susah ini untuk untuk dihilangkan. Artinya begini, ada orang yang mampu untuk mengusir gitu ya, udah kamu jangan ngebuat keluarga ini sulit, berat. Ini karena dosanya itu memang sudah ini loh besar. Ini dalam hal ini tuh dia merasa berhak. Saya berhak melakukan ini karena orang tua saya ini sudah membuat saya seperti ini. Ini bisa ini begitu. Makanya untuk mbak-mbak dan mas-mas itu kalian janganlah melakukan, jangan pernah-pernahnya melakukan seperti itu. Iya kan? Dan kan nggak semua orang sih Mas diberi seperti itu kan. Nah, ini kalau dari sampean gimana nih pesan moralnya Mas? Pesan-pesannya yang kita ambil sangat banyak sekali di sini. Ya terkadang memang manusia itu mungkin alasannya terpaksa karena juga takut, malu, untuk melahirkan. Kadang-kadang tanpa laki-lakinya tidak bertanggung jawab begitu. Dan juga kadang-kadang alasannya belum siap. Kan? Pertanyaannya, kalau memang belum siap, ngapa ngelakuin kan begitu?
kenapa ngelakuin gitu. Karena Iya lah. resikonya kita kan seperti itu. Kan tahu resikonya apa kalau Iya. gitu kan. Kayak dalam pepatah, jangan main api jika tidak mau terbakar. Ya gitu. Tapi ya kembali semua kan sekarang ini memang pergaulan bebas. Ya. Jadi cara berpikir Orang itu entah gimana kan. gimana? Pengen enaknya aja. Yang Terus nggak mau anaknya. Iya. Biarin. Apa dia nggak mikir ya, ketika Allah ini sudah memberikan kepercayaan seperti itu, kenapa disia-siakan gitu? Apa dia tidak tahu ketika orang tuh menanti buah hati itu ada Betul. yang lama gitu kan, bahkan ada yang tidak dikaruniai sama sekali Betul. sampai akhir hayatnya gitu kan. Susah payah mereka berusaha untuk mendapatkan keturunan. Gitu. Tapi Itu kenapa orang yang udah diberikan amanah, sebenarnya diberikan apa sama Allah itu diberikan kepercayaan, gitu kan. Tapi kenapa kok malah disia-siakan seperti itu? Kira-kira belum siap gitu kan untuk menjadi seorang bapak dan ibu, ya mending jangan ngelakuin seperti itu. Iya betul. Apalagi orang-orang yang belum menikah, kalau bisa jangan sampai harus ngelakuin. Ya kayak cerita yang tadi katanya, toh akhirnya nggak nikahnya sama si abang itu. Lah ya. Wah, rugi anda mbak. Gitu. Ya Masih kalau juga suaminya yang iya gitu lah, kan. lah ya dapat second berarti. Iya. Jadi, waduh, mbak jangan mudah lah ngasih. Apalagi kalau suaminya sampai tahu gitu kan. Oh Waduh, dulu sakit pernah ngelakuin hati. seperti ini kan. Kita sebagai laki nih, makanya kalau tidak mau seperti itu, ya jangan. Ya kalau bisa jangan seperti ini. Jangan seperti itu. Ini ngeri bro, seperti ini tuh emang ancamannya ngeri banget tadi. Iya. Emang ini tuh bisa terjadi, dia bisa melakukan dalam upaya dia bagaimanapun caranya itu bisa seperti itu. Makanya Itu juga dia apa bisa selain dia buat orang tuanya sakit, apa dia itu bisa sih banyak membunuh gitu. membunuh itu ada kemungkinannya itu bisa. Bisa tuh ya. Masya Allah. Jadi memang bisa seperti itu. Makanya hati-hati sekali buat kalau muda sekarang ya. Karena yang namanya manusia saja kalau sudah benci dendam kesumat itu ditunggangi sama jin-jin tak bagaimana caranya. Benar-benar. Buru-buru. Ini apalagi dia sudah berbentuk seperti itu. Iya, betul. Ini nanti banyak yang membantu kalau cuman kayak gitu loh. Gitu. Mereka bisa membantu atau bisa meminta pertolongan yang bunuh saya. Setelahnya begitu ya. Ini yang jin-jin jahat ini mau sekali untuk melakukan seperti itu. Jadi sangat ngeri sekali dia makanya kita sebagai manusia kan diberi akal sehat sama Allah, sama Sang Pencipta untuk berpikir normal, berpikir sehat. Jangan pernah melakukan hal yang bodoh begitu. Kita diberi akal sehat, nanti kita melakukan A, nanti hasilnya B. Ya kan begitu? Ya kita jangan melakukan itulah, kan begitu. Makanya hati-hatilah dan jagalah, gitulah ya Mas ya. Gitu. Kalau untuk dari Mas Nur apa gimana? Yang begini, untuk semua ya mas-mas dan mas-mas dan mbak-mbak, untuk mas-masnya jangan pernah sesekali menyuruh pasangannya untuk menggugurkan kehamilan. Dan untuk mbak-mbaknya jangan pernah mau bila sudah hamil untuk digugurkan, dikarenakan kesempatan itu belum tentu akan datang kembali gitu loh. Iya. Tapi lebih bagus jangan pernah melakukan sebelum Betul. nikah. Iya, betul. Iya. Kalau itu nanti berpotensi untuk berarti besok kalau jadi nggak apa-apa deh, jangan digugurkan, jangan gitu, itu nggak baik. Lebih bagus jangan pernah melakukan sebelum sah. Gitu aja deh. Karena satu kalau sudah sah kan halal, dapat pahala, ya kan. Nah nanti dikasih kadonya tuh apa? Diberi karunia anak dari Sang Pencipta, dari Allah gitu kan. Dari Ubay apa Bay? Ya kalau pesan-pesannya ya seperti itu sebenarnya. Intinya kalau kita belum siap, ya kan, untuk menjadi seorang ayah, ibu, ya kan. Jadi kita jangan melakukan hal-hal
seperti itu. Oke, bagus. Karena resikonya ya nanti kalau misalnya kita belum resmi nih, kita belum nikah, belum halal ya kan, kita ngelakuin seperti itu. Nah, toh kejadiannya kayak yang Tadi itu kan, akhirnya iya kalau yang laki mau bertanggung jawab. tanggung jawab, dan iya juga kalau perempuannya mau ditanggung jawabi orang yang laki itu kan gitu. Hasilnya kan di situ, akhirnya ujung-ujungnya nanti apa? Aborsi gitu. Ya, Yang jelas semua itu ada efeknya. Itu dosa itu selalu berjalan kan gitu. segala sesuatu itu pasti nanti dipertanggungjawabkan, dan segala sesuatu itu pasti ada timbal baliknya. Gitu. Ketika Anda melakukan kebaikan, pasti walaupun tidak seketika hari itu Anda dibalas, suatu saat nanti Anda akan merasakan balasannya dari kebaikan yang Anda perbuat begitu. Jika toh nanti di dunia belum sempat terbalas, Gusti Allah gak turun, nanti di akhirat nanti pasti kita nanti dibalas, dikasih ganjaran. Betul. Ya mudah-mudahan insya Allah ganjarannya swarga kan gitu. Amin. Oke, mudah-mudahan di video kali ini banyak manfaat dan banyak suatu hal yang positif yang bisa kita petik. Buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya begitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ini saya rokok Bisa dengan waktu